Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemarin kita masih dalam pembahasan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Kemudian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diselisih oleh berapa dari ahlul bid'ah, di antaranya al-falasifah. Iya. Yang dimana mereka memberikan persyaratan dari seorang menjadi nabi. Iya. Yaitu bagaimana terpenuhi darinya sesuatu. Perhatikan, terpenuhi darinya sesuatu. Dan kalau sudah terpenuhi ini, maka dia menjadi nabi. Sekarang sesuatu ini itu berbeda di antara mereka. Iya. Kalau sesuatu ini datang dalam mimpi, iya, kemudian dia kabarkan dari apa yang dia lihat, apa yang datang darinya, maka dia menjadi nabi. Iya, ini falasifah ulama. Kemudian di antaranya juga Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini mengingkari hikmah, ya. Mengingkari hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sebagai nabi dan rasul itu karena kehendaknya saja. Mau-maunya saja. Iya. Apa maksudnya mau-maunya saja? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang menjadi nabi, iya, seorang akan menjadi nabi walaupun seorang itu kafir. Walaupun seorang itu fasik, fajir, tidak harus mukmin. Iya. Ini mereka. Jadi sekedar apa? Masyiah. Sekedar masyiah. Ini berkaitan juga dengan Fir'aun dan Abu Bakar. Jadi masuknya Fir'aun dalam neraka itu karena masyiah. Masuknya Fir'aun dalam surga itu karena masyiah. Artinya apa? Kalau Allah kehendaki Fir'aun masuk surga, masuk surga. Kalau Allah kehendaki Abu Bakar masuk neraka, masuk neraka. Jadi tidak ada hikmahnya dia menetapkan masyiah. Ada masyiah tapi tidak ada hikmah dari masyiah itu. Sekedar kehendak saja. Sekedar kehendak saja. Dan diantaranya yang membantah dari atau yang menyelisih dari akidah ini adalah Syiah. Syiah dan sebagian dari Asy'ariyah. Dikatakan nubuwah itu bagian dari amalan soleh saja. Bagian dari amalan soleh. Jadi seorang kalau beramal soleh, maka sudah tegak dengan amalan itu, kata mereka, maka wajib untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nabi. Ini ucapan-ucapan apa? Ucapan-ucapan batil semua, ya, tentang kenabian. Kemudian kemarin kita sudah ambil tentang sifat dari atau kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususannya apa? Khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Khatam di sini bermakna penutup para nabi, ya. Bukan bermakna cincin. Datang dalam hadis, kata Nabi SAW, la nabiya ba'di. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian yang kedua, Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin sebagaimana datang dalam hadis. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin dari manusia di hari kiamat. Sampai masuk padanya apa?
rasul-rasul. Kemudian kecuali sampai apa? Beriman kepada risalah yang dibawa dan mempersaksikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara khusus Nabi SAW tidak diputuskan, tidak ada hisab sampai Nabi SAW memberikan syafaat. Ini di hadis syafaatul uzma. Kemudian di antara khususan Nabi SAW itu dia pemilik Maqamul Mahmud. Apa maksud Maqamul Mahmud itu? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan syafaatul uzma, ada yang mengatakan bendera pujian, kemudian mengatakan Fathul Jannah. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah dia memasukkan semuanya. Syafaat dan selainnya. Syafaat dan selainnya. Baik. Siapa makhluk yang paling mulia? Siapa makhluk yang paling mulia? Para nabi? Aulia? Aulia. Semuanya aulia, para rasul, para nabi. Tapi paling mulia di sini adalah para rasul. Dan dalam rasul itu ada yang paling mulia lagi, yaitu ulul azmi. Kita kemarin sebutkan ulul azmi berapa? Ini pendapat, berapa pendapat? Siapa yang sebutkan? Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan 10 pendapat menjelaskan tentang siapa? Ulul azmi. Pendapat masyhur siapa? Pendapat masyhur ulul azmi itu 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan diriwayatkan oleh Duhaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diucapkan juga oleh Mujahid, ini murid dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan Atha al-Khurasani, dan Ibnu Sa'ib. Ini ucapan yang masyhur. Ada yang mengatakan selainnya. Ada yang mengatakan selainnya. 10 ucapan. Tidak usah disebutkan, sekedar kita tahu saja dan kita tahu ucapan yang terkenalnya, supaya yang terkenalnya. Taib. Kemudian di akhir dari ucapan musannif rahimahullah, wa ashabuhu khairu ashabin al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi kemudian sahabat para nabi SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW ini sebaik-baik sahabat. Dari sahabat-sahabat para nabi. Ini dari kemuliaan, keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berkaitan dengan sahabat, kita berbicara tentang sahabat, Sahabat, didefinisikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, itu man laqiyan nabi mu'minan bih wa mata ala dhalik. Maksudnya mata ala al-iman, ala al-islam. Walau takhallalat riddatun fil asah. Saya ulang. Jadi sahabat itu sudah pernah dengar kan? Sudah pernah dengar? Hafal? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini laqiya lebih bagus daripada, takbirnya lebih bagus daripada man ra'a. Jadi laqiya ini mencakup yang melihat, berjumpa dan melihat, berjumpa dan tidak melihat. Seperti Ibnu Abi Maktum. Dan selainnya dari para sahabat yang buta, yang tidak melihat Nabi tapi bertemu. Jadi laqiya ini lebih mencakup dibanding ucapan takbir dengan man ra'a. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Dalam keadaan dia harus beriman dengan Nabi SAW. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman. Ini sahabat. Wa mata ala dhalik.
Ini sahabat ya. Ini sahabat. Walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk dalam ucapan yang paling benar. Di sana ada khilaf. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman dalam keadaan dia beriman kepada Nabi SAW, iya. Kemudian bukan sekedar beriman, tapi dia meninggal di atas keimanan itu. Maka ini adalah sahabat. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW, iya, tapi tidak beriman, ini sahabat atau bukan? Bukan. Seperti? Iya, banyak ya. Iya. Jadi dia bertemu dengan Nabi tapi dalam keadaan beriman. Kemudian sudah catat atau catat? Catat. Catat ini apa definisinya? Karena ada faedah sedikit di situ. Wa mata ala dzalik. Dia beriman dan meninggal di atas keimanannya. Jadi kalau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia kafir dan dia meninggal di atas kafiran, sahabat atau bukan? Bukan sahabat. Bukan sahabat. Seperti siapa? Ubaidillah ibn Jahsh dan Abdullah ibn Khattal. Nah, ini dua bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian keluar dalam Islam dan keluar dari Islam, kemudian meninggal di atas kekafirannya. Jadi kalau dia bertemu dalam keadaan mukmin, tapi setelah itu dia keluar dari Islam, kemudian mati di atasnya, di atas kekafiran itu, maka dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Walau takhallalat riddatu fil asah, walaupun diselingi dengan apa? Kekufuran. Jadi dia beriman, bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beriman, bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman. Kemudian, dalam keimanannya itu dia kufur, keluar dari agama. Kemudian dia kembali lagi. Dia tidak mati di atas kafiran, tapi diselingi oleh kekufuran. Jadi dia sebelum dia meninggal, dia kembali lagi kepada Islam. Maka ini masih disebut apa? Sahabat, masih disebut sahabat. Seperti Abdullah ibn Abi Syarh. Abdullah ibn Abi Syarh. Ini sahabat yang diselingi oleh kemurtadan. Tapi beliau ini kembali ke dalam Islam sebelum Nabi SAW meninggal. Sebelum Nabi SAW meninggal. Dan ada juga yang dia bertemu dengan Nabi SAW beriman, kemudian dia kufur. Belum masuk Islam, Nabi SAW meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, ini yang kufur ini, tapi Nabi SAW meninggal, dia kembali kepada Islam. Baru setelah itu dia meninggal. Nah, ini masih disebutkan apa? Sahabat. Masih disebutkan sahabat. Seperti Al-Ash'as ibn Qais. Ash'as ibn Qais. Jadi berapa orang? Rinciannya 4. 4. Insyaallah Anda dapati di mana? Pembahasan mustalah. Saya sebutkan di sini karena bagaimana keutamaan sahabat itu. Sehingga perlu kita ketahui yang mana itu sahabat. Keutamaan sahabat luar biasa. Secara umum. Namanya sahabat Nabi SAW itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu dia disebutkan sebaik-baik sahabat. Dibanding sahabat para nabi yang lain.
Di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan ini, keutamaan sahabat, datang dalam beberapa hadis. Begitu pula apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Ini larangan untuk mencela sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaba. Seandainya kalian menginfakkan semisal gunung Uhud emas, maksudnya emasnya sebesar gunung Uhud, diinfakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ma balagu mudda ahadim wala nasibah. Keutamaan yang antum dapat karena antum menyumbang emas sebesar gunung Uhud itu tidak sampai dari keutamaan para sahabat. Satu mud ataupun setengahnya. Satu mud itu bagaimana? Satu begini. Tidak sampai ataupun setengahnya saja. Telapak tangan orang dewasa. Ini bagaimana kemuliaan sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana kemuliaan sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai dipermisalkan orang yang menyumbang, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala hartanya emas, emas lagi sebesar gunung Uhud lagi. Gunung. Bayangkan coba gunung, namanya gunung ya, besar ya. Dia sumbangkan semuanya, itu tidak sampai keutamaan yang dia dapat daripada keutamaan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan keutamaan jadi sahabat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara apa? Keutamaan sahabat, keutamaan sahabat, dan banyak dari lagi keutamaan para sahabat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ini nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat dari nabi dan orang-orang muhajirin wal ansar. Ini sahabat yang dimana mereka ini bersama Nabi SAW di masa-masa sulitnya. Di masa-masa sulitnya. Kemudian diantara keutamaannya juga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan tentang keutamaan dari sahabat radhiyallahu taala anhum, dan keutamaannya banyak ya. Keutamaannya banyak. Mungkin bisa antum lihat di buku-buku membahas tentang sahabat, membahas tentang sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang dirinci apa rincian dari keutamaan para sahabat. Secara umum berbicara tentang sahabat itu apa? Semuanya memiliki keutamaan ya. Dari apa yang disebutkan tadi dari dalilnya. Sebagian dari dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat. Kemudian kata beliau, wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, tsumma Umar Al-Faruq. Sampai di sini ini sepakat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sepakat Ahli Sunnah wal Jamaah tentang keutamaan Abu Bakar di atas Umar. Maksudnya Abu Bakar yang paling utama, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tsumma Utsman Dzun Nurain, tsumma Ali Al-Murtada. Kemudian Utsman setelah Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu.
Kemudian Utsman. Setelah itu Ali radhiyallahu taala anhu. Ini dikedepankan Utsman kemudian Ali, ini ucapan jumhur. Ucapan jumhur ulama. Jadi mereka mengatakan didahulukan Utsman daripada Ali di pembahasan al-afdholiyah. Iya. Itu sebagaimana didahulukan Utsman terhadap Ali di al-khilafah. Di al-khilafah. Jadi sepakat bahwasanya Utsman lebih terdahulu dibanding Ali dalam khilafah. Iya. Siapa yang membalikkan ini, menyelisih ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Muhammad, maka dia lebih sesat daripada himar. Iya. Lebih sesat daripada himar. Ini disebutkan Ibnu Taimiyah di Aqidah Wasithiyah, akan datang nanti. Jadi mereka jumhur itu membawa tingkatan ini kepada al-afdholiyah. Jadi yang mulia Utsman, kemudian siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalilnya, kata beliau, lima rawa Abdullah bin Umar qala kunna naqulu wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayy. Jadi kami katakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Afdalu hadhil umma ba'da nabiha Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Iya. Summa Ali, fayablughu dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Ini hadis. Cuman sahihnya tidak disebutkan lagi Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak disebutkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wasahhat riwayatu an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Dia berkata, khairu hadil umma ba'da nabiha Abu Bakar summa Umar. Walau syi'tu samaitu salis. Iya. Jadi dia cuma sebutkan dua. Dan ini kesepakatan ulama bahwasanya yang paling mulia atau yang paling utama di umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Warawa Abu Darda ay Nabi SAW annahu qala ma tul'ati syams wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakar. Iya. Jadi tidak terbit matahari dan tidak terbenam, kata beliau, setelah Nabi, para Nabi dan Rasul itu yang paling mulia adalah Abu Bakar. Paling mulia adalah Abu Bakar. Iya. Ini disebutkan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif tapi maknanya benar karena datang dari riwayat-riwayat lain yang menunjukkan yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini membahas tentang afdholiyah. Bahas tentang afdholiyah. Bagaimana Abu Bakar yang lebih utama dibanding selainnya dari sahabat. Dan ini jumhur ulama, ahli sunnah wal jamaah secara umum berpendapat bahwasanya sahabat yang paling mulia itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ucapan lain dari Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan Ali daripada Utsman. Itu di mana? Di al-afdholiyah. Adapun ucapan lain, di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan oleh Al-Khattabiyah. Yang paling mulia siapa? Umar Ibn Khattab. Ini ada hadisnya, dia berdalil dengan hadis, tapi hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Jadi yang paling mulia setelah para nabi itu adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebutkan oleh Al-Khattabiyah. Disebutkan oleh Ar-Rawindiyah
Yang paling mulia adalah Al-Abbas. Iya, paman Nabi SAW. Ini kelompok-kelompok ya. Dan yang terakhir disebutkan oleh Syiah. Siapa yang paling mulia? Iya. Yang paling mulia setelah, bahkan iya, sebagian dari mereka yang gulu itu menganggap risalah itu cuma harusnya datang ke Ali. Cuma Jibril yang salah penempatan. Ini dari ucapan-ucapan yang batil ya. Ini dari beberapa ucapan tentang membahas tentang keutamaan dari sahabat. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Jadi di antara keseluruhan sahabat, iya, sebagian ulama menyusun dari keutamaan para sahabat ini. Jadi setelah menyebutkan tentang Abu Bakar paling utama, kemudian Umar radhiyallahu taala anhum, kemudian Utsman, iya, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Semuanya ini adalah Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidun. Iya, ini yang paling mulia. Kemudian setelahnya dari 4 ini adalah al-mubashshirina bil jannah. Yang sisa dari 4 ini yaitu 6. Ya. Itu 6. Jadi 6 orang disebutkan ini yang paling utama setelah Khulafa ar-Rasyidun ini, 4 orang. Jadi 6 orang ini disebutkan dalam hadis akan datang nanti. Iya, al-mubashshiruna bil jannah. Iya. Yaitu Sa'ad, kemudian Sa'id, Thalha, kemudian Abu Ubaidah, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini dari 6 orang yang akan datang nanti, akan datang insyaallah. Kemudian setelah itu Ahlul Badar. Iya. Ahlul Badar. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah bersabda atau mengatakan kepada Nabi SAW, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartum." Atau ghafartu lakum. Iya, ini Ahlul Badar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang yang ikut perang Badar. Kemudian Uhud. Iya, orang yang ikut perang Uhud. Jadi pertama siapa? Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian al-mubashshirun bil jannah. Ini yang 10 ini. Tersisa 6. Kemudian Al-Badr. Kemudian Uhud. Kemudian Bai'atul Ridwan. Iya. Yang ikut membait Nabi SAW. Kemudian siapa yang memiliki keutamaan dari Al-Ansar. Demikian pula As-Sabiqun Al-Awwalun. Kemudian orang yang sholat, iya, di sisi 2 kiblat. Ini sebagian ulama dikatakan masuk juga di sini. Jadi yang terpenting bahwasanya semua sahabat SAW memiliki keutamaan ya. Ini akidah Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya keutamaan para sahabat itu luar biasa. Bagaimana mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Dari akidah Sunnah wal Jamaah bagaimana mereka selalu melihat dari keutamaan, kebaikan dari para sahabat. Adapun yang muncul darinya dari kesalahan itu ditutupi oleh kebaikan dan tidak berbicara dari hal itu. Tidak mencela sahabat. Dari apa yang terjadi padanya, dari khilaf, perselisihan
Ahlussunnah wal Jamaah hanya berbicara tentang kebaikan dan keutamaan dari para sahabat, kebaikan dan keutamaan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekarang kita berbicara tentang apa yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala di sini. Jadi yang paling utama dari para sahabat adalah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhum itu namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dia orang yang pertama beriman masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dan dari kalangan perempuan siapa? Khadijah. Iya. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau dari budak Bilal. Kalau dari orang yang memerdekakan budak siapa? Zaid ibn Harithah. Iya, dari Mawali. Dari Mawali. Maksudnya orang yang membebaskan budak. Pertama membebaskan budak. Jadi ada 5. Ada 5. Tapi secara mutlak yang masuk pertama dalam Islam adalah Khadijah. Khadijah. Iya, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali radhiyallahu taala. Tapi kalau rinciannya yang paling pertama siapa? Secara rincian dari laki-laki Abu Bakar. Ini kita sebutkan ya. Sebutkan. Jadi Abu Bakar orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan laki-laki. Iya, dari kalangan anak kecil Ali radhiyallahu taala anhu, dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan budak Bilal, dan dari kalangan orang yang membebaskan budak siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi Abu Bakar ini dia menemani Rasulullah SAW pada hijrahnya. Iya. Kemudian dia naib dari solatnya. Dan berislam dari tangannya 5 dari al-mubasysyirin bil jannah. 5 dari orang yang dikhabarkan masuk ke dalam surga. Diberikan kabar gembira masuk dalam surga. Di antaranya Utsman radhiyallahu taala. Kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian ketiga Talha ibn Ubaidillah. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian kelima Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi 5 ini yang dikhabarkan Nabi SAW berikan kabar gembira masuk dalam surga. Ini semuanya Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan 5 juga ini itu bagian kelompok dari Ahlus Syura. Bagian kelompok dari Ahlus Syura. Ditambah 1 yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini keutamaan dari siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia menjadi seorang yang pertama kali masuk dalam Islam dari kalangan laki-laki. Bagaimana dia menjadi naib Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat. Bagaimana dikisahkan ya. Kemudian dari keutamaannya juga adalah berislam di tangannya orang-orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari Abu Bakar, bagaimana Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan padanya dalam Al-Qur'an ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan
Innallaha ma'ana. Siapa di sini lu sahibihi? Ha? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara dari keutamaan juga, iya. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalila min ummati, attakhadtu Abu Bakar khalila." Iya, ini khalil itu sifat, iya, cinta yang paling tinggi. Di bawah dari mahabbah, ya. Akan disebutkan nanti beberapa jenis-jenis kecintaan. Yang paling tertinggi adalah khalil. Iya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sifati pada Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau katakan Nabi kita Habibullah, cocok atau tidak? Hah? Cocok tidak? Ya, ini menurunkan derajat Rasulullah SAW. Menurunkan derajat Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah itu siapa? Khalilullah. Jadi khalil dengan al-hubbu, atau mahabbah, itu tingkatnya berbeda. Khalil di atas daripada al-hubb. Jadi kalau dikatakan Allah itu Habibullah, itu memberikan kekurangan terhadap derajat Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan derajat tertinggi daripada kalimat al-hubb. Iya. Kalimat al-hubb. Ini adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari keutamaan Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalila min ummati." Seandainya saya dipersilahkan, dibiarkan untuk mengambil kekasih dari umatku, maka saya akan mengambil siapa? Abu Bakar sebagai kekasihku. Sebagai kekasihku. Di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum datang dalam hadis, tak kala perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara. Kemudian setelah itu perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, "Kalau saya beberapa hari ke depan atau nanti saya butuh lagi, kemudian saya tidak mendapatimu ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Illam tajidini atau illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Kalau kau tidak dapati lagi saya, saya sudah meninggal, dan kau ingin bertanya kepada seseorang, maka bertanya kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, dari orang yang paling mulia setelah Nabi SAW atau para Nabi adalah Umar. Dia Umar Ibn Khattab, dilakab dengan Al-Faruq. Kemudian di kunyanya siapa? Abu Hafs. Abu Hafs. Disebutkan dia berislam di tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan diperselisihkan, dia berislam sebelumnya itu sudah berapa orang? Banyak pendapat. Disebutkan ada sudah sekitar 40 dari laki-laki dan 11 dari perempuan. Ini ucapan. Dan ada yang ucapan yang lainnya. Ada ucapan lainnya. Tak kala Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, kaum muslimin berbahagia dengannya. Kaum muslimin bahagia. Kemudian pada saat itu nampaklah Islam. Nampaklah Islam di Mekkah. Karena Umar ini tegas, disebutkan tegas. Ini bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Islam.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih seorang yang kuat masuk dalam Islam untuk membantu Islam. Ini hikmah. Ya, hikmah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu menampakkan Islam tanpa ada bantuan dari orang lain, sebab tapi hikmah dijadikan Umar radhiyallahu taala anhu ya dimasukkan ke dalam Islam untuk menolong Islam, untuk menampakkan Islam di tengah-tengah manusia. Pada saat itu banyak orang-orang kaum musyrikin, banyak dari kaum musyrikin. Kemudian setelahnya ada Utsman radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan, Abu Abdullah, dilakab dengan Dzun Nurain. Iya. Kemudian setelahnya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abul Hasan. Abi Thalib namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, Ali ini orang yang pertama Islam dari kalangan anak kecil, dari kalangan anak kecil. Di mana keutamaan dari Ali ini disebut di dalam hadis diserahkan bendera. Iya. Kemudian disebutkan bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dan ini dalam hadis. La'utiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasul wa yuhibbullaha wa rasul. Berarti dia mencintai Rasul dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini cinta. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada makhluk, maka tidak ada lagi yang didapatkan kecuali kebaikan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Ini berkaitan tentang keutamaan dari 4 atau umat setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis saya sebutkan tentang keutamaan dari 4 ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan tentang khilafah. Pembahasan tentang khilafah dari Umar atau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.